persaingannya sangat ketat, perbedaannya pun sangat tipis, masih bisa mencair apa yang akan terjadi dalam 1-3 bulan ke depan. Ada yang mengatakan bahwa wah urutan 3 itu stabil sekali. Kemudian mereka juga mengatakan pada waktu pilkada dulu juga urutan ketiga tapi menjadi pemenang. Untuk itu perlulah dicari calon presiden yang sangat kuat, yang mempunyai pengetahuan geopolitik yang cukup baik, kemudian juga dicintai oleh masyarakat. Betul. Kita sendiri. Kita berharap ya siapapun nanti yang menang, entah itu Pak Prabowo, Pak Anies atau Pak Ganjar, ya mereka memiliki visi yang sama, itu memajukan Indonesia sendiri ya Mr. Visi ya. Ya, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Mr. Puisi. Tepuk tangan dulu dong. Nah, sore ini kita akan membahas tentang politik di negara kita, yaitu Pilpres tahun 2024. Nah, tahu sendiri saat ini para kandidat masing-masing itu sudah mengeluarkan kemampuannya masing-masing dan membuat voting mereka ini sekarang sama-sama kuat. Nah, kira-kira apa ya akan terjadi kalau di Pilpres 2024 ini terjadi 2 putaran? Nah, kita akan tanya pendapatnya dari Mr. Puisi tentang bila 2 putaran Pilpres 2024, apa yang akan terjadi? Tepuk tangan. Ya, gimana Mr. Puisi ini? Kira-kira kalau Pilpres 2024 ini akan terjadi 2 putaran? Memang banyak pengamat, Ya. juga masyarakat yang luas saat ini akan memperkirakan akan terjadi 2 putaran. Di mana calon presiden yang sangat kuat ada 3 orang, yaitu Bapak Prabowo, kemudian Bapak Anies, dan Bapak Ganjar itu sendiri. Betul. Yang mana ini betul-betul sangat ketat sekali, persaingannya sangat ketat, perbedaannya pun sangat tipis, masih bisa mencair apa yang akan terjadi dalam 1-3 bulan ke depan. Betul. Saat ini memang Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih leading. Kemudian mereka nomor 1, nomor 2, kadang-kadang nomor 2 menjadi nomor 1. Kemudian Pak Anies sendiri tetap selalu menempati urutan 3. Ada yang mengatakan bahwa wah urutan 3 itu stabil sekali. Kemudian mereka juga mengatakan pada waktu pilkada dulu juga urutan ketiga tapi menjadi pemenang. Nah, boleh berilustrasi seperti itu. Hendaknya ketiga calon yang terkuat ini, yang terdiri dari Bapak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo, harus betul-betul berjuang ketat, bekerja keras, sehingga dapat mempengaruhi para pemilih yang ada di negeri kita. Kalau tidak berjuang, kalau tidak mempunyai program yang baik, rasa-rasanya mereka pun ketiga-tiganya tidak akan diminati oleh masyarakat. Tentunya dengan program-program perubahan yang dibuat oleh Pak Anies sendiri, itu cukup menarik bagi masyarakat saat ini. Nah, demikian juga program-program Bapak Prabowo untuk memperkuat angkatan bersenjata kita yang telah diprogramkan selama 25 tahun ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena pergolakan luar saat ini sangat menajam, di mana di Laut Cina Selatan kemungkinan juga akan terjadi masalah-masalah besar di dalamnya. Belum lagi perang Ukraina sama Soviet belum juga selesai. Nah, waktu ini saya juga sempat membahas mengenai perang Ukraina dan Uni Soviet. Diperkirakan oleh orang Rusia sendiri mungkin dalam 1 tahun ini baru akan selesai. Tetapi kalau tidak, maka perperangan akan terus berlanjut. Kemudian bergeser mungkin ke Laut Cina Selatan. Untuk itu perlulah dicari calon presiden yang sangat kuat, yang mempunyai pengetahuan geopolitik yang cukup baik, kemudian juga dicintai oleh masyarakat. Betul. Kita sendiri. Nah, untuk itu kiranya kita harus berpikir lagi, lebih keras lagi,
siapa sih yang paling baik di antara ketiga calon presiden yang sangat kuat ini. Kemudian siapa sih yang akan dipilih menjadi wakil presiden masing-masing dalam pemilu 2024 yang akan datang. Kiranya kita sangat menunggu dan kadang-kadang tidak sabaran rasanya. Kapan sih mereka akan memilih wakil presidennya? Tetapi menurut perkiraan saya sebagai peneliti dan pengamat politik dan pengamat budaya, rasa-rasanya wakil presiden itu akan dipilih, akan dideklarasikan nanti the last minute sebelum pemilihan presiden. Sebelum pendaftaran pada bulan Oktober yang akan datang. Nah, inilah menjadi pertanyaan besar, siapa yang akan berani lebih terdahulu mendeklarasikan calon wakil presidennya. Dialah akan mendapat perhatian cukup baik bagi masyarakat, karena saat ini masyarakat sangat masih menunggu-nunggu siapa sih calon presiden yang paling baik yang akan dipilih oleh masing-masing calon presiden tersebut. Gitu. Betul sekali, Mr. Puisi. Jadi untuk saat ini masyarakat sedang menunggu kira-kira calon mana yang paling akan bisa dipilih dan paling bisa mewakili Indonesia ya untuk mensejahterakan dan memajukan Indonesia sendiri ya, Mr. Puisi ya. Dan untuk saat ini memang masing-masing kandidat calon presiden sendiri juga belum mengumumkan untuk cawapresnya ya, Mr. Puisi ya saat ini, dan mungkin akan diumumkan mendekati pendaftaran untuk Pilpres sendiri 2024. Nah, untuk saat ini kemungkinan untuk terjadinya dua putaran itu kan banyak sekali diperbincangkan oleh pengamat politik gitu kan, Mr. Puisi ya. Mr. Puisi sendiri bagaimana bila nanti di Pilpres 2024 ini terjadi dua putaran, kira-kira ada dampak nggak ini? Seperti yang kita prediksi sebelumnya, apabila terjadi putaran kedua ini, yang sangat menguntungkan adalah dua kubu, yaitu kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Ganjar. Karena apa? Sesungguhnya dua kubu ini sebetulnya satu. Nah, karena sama-sama ngotot, mereka menjadi dua kubu. Akhirnya terpecah ya, Mr. Puisi. Sehingga nanti akan lawannya dengan Pak Anies. Betul. Nah, sehingga pada saat putaran kedua, seandainya yang menang itu Prabowo dan Pak Anies. Nah, maka terjadi pertarungan kedua ini, pertarungan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies. Betul. Nah, pada saat pertarungan Pak Prabowo dengan Pak Anies, karena Pak Prabowo tadinya satu kubu, grup dengan Pak Ganjar. Maka pemilih Pak Ganjar akan mendukung dan bergeser ke Pak Prabowo. Nah, di mana saat itulah kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Pak Prabowo. Ini akan terjadi. Demikian juga sebaliknya. Apabila putaran pertama Pak Prabowo itu artinya hilang, tidak ikut putaran kedua, di mana Pak Ganjar akhirnya melawan Pak Anies, maka grup pemilih dari Pak Prabowo akan mendukung Pak Ganjar. Nah, sehingga yang memungkinkan akan menang adalah grup Pak Ganjar itu sendiri. Nah, kenapa demikian? Memang ini sebetulnya udah dibuat sedemikian rupa sehingga Pak Jokowi sendiri sebetulnya menginginkan tidak bisa membuat partai-partai lain kecuali partai-partai grup partai-partai yang di-endorse oleh Pak Jokowi itu memenangkan suatu pemilihan. Karena kalau Pak Jokowi tidak bisa mengatur seperti ini, di mana Pak Jokowi akhirnya grup Pak Jokowi itu ya artinya grup PDI dan grup Gerindra itu kalah, kemungkinan legasi Pak Jokowi untuk yang akan datang, presiden yang akan datang mungkin bisa hilang. Nah, inilah yang harus dipertahankan oleh Pak Jokowi. Oke, baik Mr. Puisi. Nah, tetapi seandainya pilihan kedua itu tinggal pemilihan kedua itu tinggal Pak Prabowo, Ganjar dengan Pak Prabowo. Nah, inilah semakin seru ini. Apakah mau koalisi perubahan ini bergabung ke salah satu? Ini masalahnya. Atau dia tetap menjadi
oposisi di kemudian hari. Nah, kalau menjadi oposisi, maka pertarungan ini akan ketat sekali. Siapa yang akan menang antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar? Betul. Tentunya siapapun yang akan menang, saya yakin kedua calon presiden ini akan meneruskan program Pak Jokowi di masa-masa yang akan datang. Ya, betul. Nah, inilah yang diinginkan oleh pemerintahan saat ini, sehingga semua program Pak Jokowi dapat dilanjutkan dan terus dilanjutkan sehingga legasi daripada Pak Jokowi itu bisa terwujud gitu. Iya, betul. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi memang untuk saat ini udah kemungkinan besar akan jadi 2 kali putaran, dan ini emang akan sama-sama kuat ke depannya teman-teman, dan kita berharap ya siapapun nanti yang menang, entah itu Pak Prabowo, Pak Anies atau Pak Ganjar, ya mereka memiliki visi yang sama, yaitu memajukan Indonesia sendiri ya Mr. PC ya. Jadi memang untuk ke depannya ya kita harap siapapun yang akan jadi presiden tetap bisa memajukan Indonesia, dan kemungkinan besar ya orang-orang yang akan bisa melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi sendiri ya Mr. PC ya. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, Mr. PC. Nah, saya ini punya pertanyaan yang mengganjal di hati saya nih. Kira-kira 3 kandidat kita ini kan sama-sama kuat untuk maju ke Pilpres 2024. Nah, dari ketiga ini mana nih Mr. PC yang kira-kira bisa benar-benar maju ke putaran kedua bila memang ada putaran kedua? Yang kemungkinan juga ke putaran kedua bisa 2 di antara 3 itu. Bisa Pak Anies ke putaran kedua, bisa Pak Ganjar, dan bisa Pak Prabowo. Tetapi sesungguhnya yang mampu membuat kandidat ini masuk ke putaran kedua dan yang mampu memenangkan nanti setelah putaran kedua, itulah Bapak Jokowi sendiri. Karena apa? Karena Pak Jokowi sendiri yang tadinya approval ratingnya, kepercayaan masyarakat terhadap Pak Jokowi tadinya hanya 76,7%. Sekarang sudah mencapai 82%. Bagaimana kepercayaan masyarakat ini sangat percaya dengan Bapak Jokowi itu sendiri. Nah, kalau Pak Jokowi nanti kelihatan cenderung ke si A, tentunya para pemilih yang sangat fanatik dengan Pak Jokowi pada saat itu dan saat ini sangat percaya dengan Pak Jokowi, tentunya akan cenderung memilih yang di endorse oleh Pak Jokowi. Betul. Nah, itulah yang sebetulnya kunci daripada kemenangan. Sehingga kita lihat sendiri, Ibu Megawati sendiri, PDI sendiri sangat mendekati Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi tidak berpaling ke calon-calon lain, tidak berpaling ke Gerindra misalnya. Tetap Pak Jokowi diinginkan untuk support 100% untuk Pak Ganjar Pranowo. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Tetapi di lain pihak, Wali Kota Solo kelihatannya melirik Pak Prabowo. Nah, itulah mencoba kita bingung. Sesungguhnya Pak Jokowi itu siapa sih yang mau betul-betul di endorse 100%? Ataukah Pak Jokowi hanya diam saja? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan sangat besar saat ini, sehingga calon presiden terutama Pak Ganjar Pranowo sendiri ingin sekali tahu betapa endorsement Pak Jokowi itu sangat dibutuhkan oleh kedua kandidat ini. Karena apa? Saya yakin kedua kandidat akan sulit sekali dipersatukan. Walaupun satu grup menjadi satu dalam koalisi besar, satu grup sangat sulit untuk dipersatukan. Nah, kalau sangat sulit, itulah yang dikatakan oleh orang-orang bahwa akan terjadi putaran kedua. Siapa yang menang dalam putaran kedua? Mari kita lihat kemana arah magnet yang akan ditujukan oleh Bapak Jokowi. Kesitulah akan menjadi pemenang Pilpres 2024. Gitu. Jadi secara langsung Pak Jokowi ini adalah kunci ya Mr. PC ya untuk nanti Pilpres putaran kedua itu. Jadi nanti siapa yang kira-kira akan lebih cenderung
dipilih oleh Pak Jokowi sendiri. Jadi itu mungkin kemungkinan besar itu akan menjadi calon presiden kita di 2024. Seperti itu Mr. PC ya. Oke Mr. PC. Nah untuk saat ini, sedangkan kalau saya sempat lihat berita untuk Pak Anies sendiri juga ini tetap selalu stuck di ranking ketiga ya Mr. PC ya. Dan ini mungkin bisa kemungkinan juga apakah nanti bisa putaran kedua juga bisa masuk juga ini Pak Anies? Bisa saja, karena apa? Program-program yang dibuat oleh Pak Anies kalau memang betul bagus, ya memenuhi harapan masyarakat, mungkin di situ program keadilan, program anti korupsi, dan lain-lain itu yang betul-betul dia akan diterapkan di dalam dia memimpin, mungkin saja bisa masuk ke putaran kedua. Nah, tetapi kalau program-programnya sekedar wacana, tidak kurang greget gitu ya, mungkin Pak Anies akan tertinggal. Demikian juga kandidat yang lainnya. Nah, kalau programnya tidak berkenan di hati masyarakat, ya itu juga akan ditinggalkan oleh masyarakat. Betul. Jadi selain tadi ada dorongan dari Pak Jokowi sendiri, para calon pilpres kita juga harus memiliki visi dan misi yang jelas. Kira-kira seperti apa akan membawa negara kita nanti ke depannya, karena ya tahu sendiri negara kita sekarang negara maju yang mulai berkembang dan banyak dilirik oleh negara-negara lain untuk saat ini Mr. Puisi ya, seperti itu. Nah, begitu teman-teman, kita udah membahas tadi tentang putaran kedua Pilpres 2024 bila terjadi nanti di 2024. Nah, kita masih menunggu untuk calon wakil presiden sendiri akan diumumkan di bulan Oktober. Nah, jadi siapapun nanti pemenangnya, presidennya, kita berharap semuanya akan bisa membawa Indonesia jadi lebih baik dan lebih maju. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk tetap like, komen, dan subscribe. Terima kasih.